Halo semuanya, selamat datang di Cafe Ma Podcast, ngobrol santai bareng Kominfo yuk. Halo teman-teman semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Gimana nih kabar teman-teman yang di rumah? Semoga kabar teman-teman baik-baik aja ya. Balik lagi sama aku Nafija di Cafe Ma Podcast, ngobrol santai bareng Kominfo yuk. Nah, untuk perwakilan dari bidang PSDO nih, ada ketua bidangnya ini ada Kang Yasir. Dan dari perwakilan bidang PPA, yakni ketua bidangnya sendiri ini ada Teh Amel. Mungkin sebelum kita ke pembicaraan lebih lanjut, pengen kenalan dulu kan ya pastinya sama narasumber kita hari ini. Boleh ke Kang Yasir sama Teh Amel untuk memperkenalkan diri dulu. Boleh Kang Yasir dulu mungkin ya. Halo teman-teman pendengar semua, perkenalkan nama aku Muhammad Yasir Subarka, tentunya mahasiswa Departemen Pendidikan Masyarakat. Aku angkatan dari tahun 2019, Alhamdulillah untuk saat ini berarti sekarang di semester 6 ya. Mungkin itu sih boleh dari aku. Oke, boleh mungkin lanjut perkenalannya ke Teh Amel. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Amelia Zahra Fauzia, biasa dipanggil Amel. Terus ada juga yang manggil Amel, ada yang manggil Ameng. Ya pokoknya gimana kalian lah manggil Amel apapun aja itu boleh. Nah, sama kayak Yasir, Amel juga dari Penmas angkatan 2019 dan sama-sama di semester 6 sekarang. Oke, karena perkenalan dari ketua bidang masing-masingnya udah nih, mungkin teman-teman di rumah juga pada penasaran ya tentang bidang PSDO sama bidang PPA nih. Ke bidang PSDO dulu, bidang PSDO itu apa sih Kang gitu? Mungkin kita breakdown dulu ya PSDO itu apa gitu. Dari namanya sendiri, PSDO itu pengembangan sumber daya organisasi gitu. Nah sebenarnya cara kerja dari bidang PSDO sendiri nggak terlalu jauh dari namanya gitu, pengembangan sumber daya organisasi. Nah jadi dari bidang PSDO ini kurang lebih ya, mungkin gambaran besarnya mengurus untuk dari keperluan organisasi itu sendiri gitu, baik dari itu sumber dayanya ataupun kinerja-kinerja orang-orang di dalamnya, pengurusnya. Dan kita juga ngurus tentunya mungkin yang seperti teman-teman tahu gitu, kayak kader-kader atau penerus-penerus dari organisasi ini gitu. Mungkin untuk gambaran umumnya kayak gitu sih. Oke, berarti mungkin PSDO itu lebih berhubungan sama internal BEM Kemapen Mas ya Kang? Betul, selain dari internal BEM Kemapenmas juga ya kita juga mengurus tentunya teman-teman mahasiswa baru untuk kita bentuk menjadi calon-calon penerus dari kepengurusan kita kayak gitu. Oke, mungkin kalau misalkan PSDO itu tentang itu ya teman-teman, tentang organisasi, tentang kaderisasi, tentang internalnya juga ada sumber daya. Nah, itu dari PSDO. Sekarang PPA nih Teh. Kalau misalkan PPA apa sih? Oke, nah kalau PSDO kan tadi pengembangan sumber daya organisasi. Nah kalau PPA itu pengembangan dan prestasi akademik. Nah kalau untuk tugasnya, PPA ini punya tugas dan juga punya wewenang akan pengembangan potensi dan juga kompetensi akademik di seluruh Kemapenmas. Jadi kan kalau PSDO mah tadi fokusnya ke sumber dayanya gitu, sumber daya organisasinya dari segi orangnya. Nah kalau PPA ini bisa dibilang nggak terlalu ngurusin orangnya, tapi ngurusin kontennya, yaitu kontennya untuk hal-hal yang berbau akademik. Jadi segala kegiatan apapun itu yang berhubungan sama akademik itu pasti berhubungan sama PPA. Gitu kalau dari PPA. Oke, berarti kalau misalkan PSDO tentang sumber daya, kalau PPA lebih ke akademik ya Teh ya, bantu-bantu ngurus tentang akademik, prestasi dan lain-lain. Oke, mungkin itu gambaran besar nih buat teman-teman yang penasaran apa itu bidang PSDO dan bidang PPA. Mungkin next ke pertanyaan selanjutnya ya Kang Teh. Boleh. Oke, next mungkin boleh nih perkenalan anggota-anggota dulu. Mungkin dari bidang PSDO itu ada kabironya, ada biro apa aja dan siapa aja gitu anggotanya. Oke, nah kalau dari PSDO sendiri ada 2 biro ya teman-teman. Jadi yang pertama itu ada biro kaderisasi dan biro litbang. Nah untuk biro kaderisasi ini sendiri ketua bironya yaitu ada Kang Rafli Izhar gitu ya. Nah untuk anggota-anggotanya ada Kang Zaidan sama Kang Rafian. Nah untuk biro litbang sendiri ketua bironya ada Teh Karisma Adisetya. Nah untuk anggota-anggotanya ada Teh Putri Naila, ada Teh Anggi Rifa sama Teh Sepia. Oke, kalau misalkan proker-proker yang ada di PSDO itu apa aja sih Kang? Nah mungkin dari biro kaderisasi dulu kali ya. Boleh. Nah kalau dari biro kaderisasi sendiri, mungkin aku jelasin dulu sebelumnya kaderisasi itu fokusnya ngapain ya. Iya. Nah untuk kaderisasi sendiri
dari namanya ya, kaderisasi itu proses pendidikan gitu yang direncanakan untuk membentuk calon-calon kader yang kompeten gitu. Nah, fokusnya sendiri di sini untuk menjadi calon-calon pengurus baru nih nanti di organisasi kita. Oke. Nah, untuk prokernya sendiri ada PMB, terus ada Mokaku Departemen, ada LKM, ada PAB, dan juga ada magang gitu. Oke, kalau itu singkatan-singkatannya apa aja tuh Kang? Kayak PMB, Mokaku, kayak gitu-gitu. Nah, untuk PMB sendiri itu penerimaan mahasiswa baru ya. Jadi kegiatannya sendiri ya biasanya kan ada teman-teman yang baru masuk ke UPI gitu ya, ke Penmas. Nah, nanti di sana kita sambut, di kegiatan PMB sendiri kita sambut, dan ada berbagai hal kegiatan lainnya lah di dalam kegiatan PMB itu. Iya. Nah, yang selanjutnya mungkin ada Mokaku Departemen. Nah, Mokaku ini kan sebenarnya merupakan rangkaian orientasi dari UPI sendiri ya. Iya. Nah, ada juga yang diserahkan kepada pihak BEM, yaitu Mokaku Departemen. Nah, untuk Mokaku Departemen ini diurusnya sama BEM. Nah, kebetulan jatuhnya di tangan PSDO seperti itu. Nah, terus ada juga mungkin proker LKM ya. LKM ini yaitu latihan kepemimpinan mahasiswa. Nah, untuk LKM sendiri seperti yang kita tahu mungkinnya dari namanya, nah itu merupakan kegiatan untuk ya melatih jiwa kepemimpinan mahasiswa-mahasiswa baru gitu. Untuk dibentuk menjadi kader-kader yang berkualitas lah, seperti itu. Oke, iya. Selanjutnya ada PAB. Nah, untuk PAB ini pengukuhan anggota biasa. Nah, untuk PAB jadi mungkin seperti tingkat lanjutnya dari LKM ya, sebenarnya merupakan satu rangkaian kegiatan, tapi PAB sendiri ini merupakan tingkat lanjut dan bisa dibilang tingkat akhir dari kegiatan kaderisasi ini gitu. Oke, sebagai ini mungkin ya Kang, pengukuhan mahasiswa baru secara ininya resminya gitu Ya, Kang. betul, pengukuhan mahasiswa baru ini secara resmi menjadi keluarga mahasiswa Departemen Pendidikan Masyarakat gitu. Oke. Kalau di Proker Litbang nih Kang, ada apa aja? Nah, untuk di Litbang sendiri ada beberapa ya tentunya. Yang pertama itu ada IHT atau in-house training gitu. Nah, untuk IHT ini kita itu lebih berfokus kepada pengurus-pengurus BEM gitu. Kan tadi kalau di kaderisasi itu lebih berfokus kepada mahasiswa-mahasiswa baru ya mungkin ya. Nah, untuk IHT ini sendiri lebih berfokus kepada pengurus BEM. Jadi in-house training ini kita melatih teman-teman BEM, atau kan setiap BEM itu ada ininya ya, ada bidang-bidangnya. Ya. Nah, setiap bidang itu kita beri pelatihan lah gitu, pelatihan untuk menguatkan kompetensi mereka dalam kepengurusan di BEM gitu. Misalnya teman-teman Kominfo nanti kita beri pelatihan konten making atau dan sebagainya. Terus misalnya teman-teman sekretaris kita beri pelatihan inventaris dan sekretariatan, seperti itu contohnya. Oke, jadi sejenis pelatihan ya Kang. Iya, betul. Terus next ada apa lagi nih Kang? Kayaknya banyak ya Kang PSDO ini prokernya. Banyak banget. Buat PSDO sendiri sih. Oke. Nah, buat selanjutnya mungkin ada upgrading ya. Nah, kalau upgrading sendiri kan kita tuh kepengurusan mungkin lama ya, 1 tahun lah bisa dibilang gitu kalau misalnya kita bulatkan gitu ya. Iya. Pasti yang namanya kita berorganisasi atau menjalankan kegiatan bersama gitu ya selama 1 tahun penuh, pasti ada yang namanya masa jenuh atau bosan gitu ya. Bisa aja motivasi kita dalam berorganisasi itu menurun gitu. Nah, upgrading ini berfungsi untuk meningkatkan kinerja teman-teman pengurus gitu. Jadi di upgrading ini ya kita membentuk kegiatan ataupun ya bisa pematerian, bisa acara main bersama dan sebagainya untuk meningkatkan motivasi mereka dalam menjalankan kepengurusan gitu, berorganisasi lah kayak gitu kalau buat upgrading. Iya. Nah, selanjutnya ada MONEV. Nah, MONEV ini singkatan dari monitoring dan evaluasi. Nah, ini juga sama fokusnya ke teman-teman pengurus gitu. Untuk monitoring dan evaluasi ini jadi nanti teman-teman PSDO mungkin ya, teman-teman PSDO ini akan menilai kinerja teman-teman pengurus atau ya anggota BEM selama periode waktu tertentu gitu. Jadi kita nilai misalnya ada beberapa aspek lah. Contohnya ada aspek disiplin, ada aspek inisiatif, ada aspek kerjasama dan sebagainya. Nanti kita nilai di periode waktu tertentu itu kayak gimana, apakah tercapai targetnya ataupun kurang dari target yang diharapkan. Nanti dari hasilnya bakal ada tindak lanjutnya seperti itu. Oke. Terus masih ada Kang?
Masih dong. Oh ini banyak ya, bener. Nah yang terakhir mungkin ada malam puncak ya. Oke. Nah kalau malam puncak ini sih lebih ke farewell party gitu, yang namanya satu kepengurusan kan bakal ada akhirnya gitu. Iya. Nah di akhir itu kita akan mengadakan kegiatan ya malam puncak ini, bisa dibilang ya farewell party lah. Kita kegiatan ini ya happy lah gitu, perpisahan dan sebagainya. Mungkin ada juga penyematan seperti anggota terbaik ataupun sebagainya, ada ya berbagai macam acara di dalamnya gitu. Nah itu sih untuk PSDO proker-prokernya. Oke, cukup banyak ya Kang proker-proker PSDO, dan pastinya proker-proker ini pun keterkaitan gitu, membantu banget di internalnya BEM. Iya betul Nah, sekali. terus dari semua proker nih Kang, proker yang paling menurut Akang tuh sibuk atau yang paling berkesan gitu, prokernya yang mana nih Kang? Mungkin untuk proker PSDO gitu yang paling berkesan, paling sibuk, paling hektik lah gitu ya. Oke. Bisa dibilang rangkaian kegiatan kaderisasi ya. Rangkaian kegiatan kaderisasi itu dari PMB, penerimaan mahasiswa baru, terus ke Mokaku, pelatihan kepemimpinan mahasiswa, sampai PAB. Pokoknya itu satu rangkaian kegiatan yang benar-benar hektik dan capek mungkin ya. Karena waktu kegiatannya pun bisa dibilang panjang gitu, waktunya bisa sampai berbulan-bulan gitu. Kita melatih mahasiswa baru untuk dibentuk menjadi kader yang berkualitas gitu. Itu panjang banget proses kegiatannya. Jadi ya emang lumayan hektik, dan teman-teman BEM juga mungkin ya, pengurus-pengurus sekarang juga merasakan mungkin capeknya kayak gimana gitu yang ikut panitiaan kemarin gitu. Bener banget. Jadi itu proker yang paling diinget lah ya dari PSDO. Pasti. Oke, dari PSDO teman-teman. Mungkin sekarang kita next ke PPA nih ya. Teh, kalau misalkan di PPA nih, anggota-anggotanya tuh ada siapa aja? Biro di PPA itu ada apa aja sih Teh? Boleh dikenalin? Oke, kalau PPA dari segi biro sebenarnya sama ya kayak PSDO. PSDO punya 2 biro, PPA juga punya 2 biro. Nah, biro yang pertama di PPA itu ada Biro Penalaran dan Kajian Ilmiah. Nah, kabironya ini ada Teh April. Untuk anggota-anggotanya itu ada Teh Nabila, kemudian juga ada Teh Maulidia, dan juga ada Teh Finanti. Nah, biro ini, Biro Penalaran dan Kajian Ilmiah, ini adalah biro yang bertugas untuk melakukan kajian-kajian yang berbau akademik. Jadi kalau misalnya kita perlu melakukan suatu kajian atau riset gitu, atau apapun itu yang pasti tentunya berhubungan dengan akademik, maka itu akan menjadi tugas biro ini. Nah, biro yang kedua itu ada Biro Prestasi Akademik. Nah, kabironya itu ada Teh Syifa, terus anggota-anggotanya atau stafnya ada Teh Nafiza dan juga ada Teh Rini. Nah, kalau yang tadi biro yang pertama itu spesialis tentang penalaran, terus kajian, riset. Nah, kalau biro yang ini seperti namanya, ini fokus ke prestasi akademik, yang artinya biro ini bertugas untuk menghimpun segala bentuk prestasi yang pernah diraih Penmas maupun Kema Penmasnya, dan juga bertugas untuk mengasah kemampuan akademik dari Kema Penmas itu sendiri. Mungkin itu kalau anggota-anggota dan juga pembagian dari PPA sih kayak gitu. Oke, berarti bidang PPA ini tuh lebih membantunya tuh ke bidang akademik untuk mahasiswa Penmas ya Teh ya? Iya, betul sekali. Kalau prokernya nih Teh, proker yang dijalani sama bidang PPA itu ada apa aja nih Teh? Oke, kalau proker kan tadi PSDO banyak banget ya Sangat prokernya. banyak ya Teh. Banyak banget prokernya. Nah, kalau PPA, prokernya ini kita nggak sebanyak PSDO. Kalau PPA kita prokernya hanya ada 5. Yang pertama adalah ada kompetisi esai, video, dan juga poster tingkat nasional, atau yang sekarang kita singkat namanya jadi FIPOS. Kemudian yang kedua ada Kelmapres atau kelas mahasiswa berprestasi. Nah, kalau kelas mahasiswa berprestasi ini dikhususkan untuk Kema Penmas aja kan. Kalau tadi mah yang pertama itu tingkat nasional, berarti otomatis untuk semua dong gitu ya. Oke, untuk jadi semuanya bisa senasional. ikutan ya Teh? Ya betul, dimanapun itu boleh ikut. Nah, kalau untuk yang kelas mahasiswa berprestasi, ini kelas mahasiswa berprestasi mah khusus untuk Kema Penmas aja. Kenapa dikhususkan untuk Kema Penmas? Soalnya output dari kelas mahasiswa berprestasi ini nanti akan melahirkan mahasiswa berprestasi yang akan ikut ke pemilihan mahasiswa berprestasi di tingkat selanjutnya. Nah, jadi bisa dibilang ketika kelas mahasiswa berprestasi ini dilaksanakan, otomatis nanti akan ada mahasiswa berprestasi dari Penmas yang terpilih dong. Nah, nanti mahasiswa berprestasi yang terpilih ini akan ikut pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat fakultas, begitupun sampai seterusnya. Jadi ini khusus untuk Kema Penmas. Nah, proker yang ketiga ada Penmas PKM Kem. Nah, ini juga sama, ini prokernya khusus untuk Kema Penmas. Kenapa khusus untuk Kema Penmas? Karena outputnya adalah nanti akan
peserta-peserta yang mengikuti Penmas PKM Camp ini akan mengikuti PKM atau program kreativitas mahasiswa. Nah, ini pun akan mewakili Penmas gitu, karena kita butuh perwakilan dari Penmas, ya kita juga khususkan proker ini untuk menjaring potensi-potensi dan juga minat-minat akademik dari Kema Penmas. Nah, yang selanjutnya ini ada webinar. Webinarnya webinar tentang public speaking. Nah, kalau ini sama nih kayak proker yang pertama. Ini prokernya untuk umum, jadi nggak hanya untuk Penmas aja. Jadi bisa diakses oleh seluruh ya siapapun orang-orang yang berminat dan ingin belajar tentang public speaking, itu kita sediakan gitu tempat untuk belajarnya. Dan yang terakhir ini ada Penmas Lisik. Nah, Penmas Lisik ini merupakan suatu program yang sifatnya riset, sifatnya kajian, sifatnya mencari tahu tentang suatu hal yang memang cocok untuk dibahas gitu, dan tentunya ini masih dalam lingkup akademik. Nah, karena ini merupakan suatu program yang sifatnya riset dan juga kajian, maka untuk program ini kita memang rada spesial karena kita bekerja sama dengan Laboratorium Pendidikan Masyarakat. Kan Penmas sendiri memang punya laboratorium. Nah, di dalamnya kita bekerja sama lah gitu antara laboratorium dan juga BEM Kema Penmas untuk membentuk suatu kajian. Nah, nanti si hasil kajiannya ini kita sebarluaskan dalam bentuk infografis dan juga dalam bentuk ya istilahnya arsip-arsip lah yang memang nanti bisa diakses dan juga bisa di-review ulang gitu oleh nanti kepengurusan selanjutnya, ataupun memang ada pihak-pihak yang membutuhkan hasil kajian tersebut sebagai referensi. Oke, udah Teh segitu prokernya? Ya, segitu. Soalnya emang cuma 5, lumayan PSDO banyak. ya. Beda sama PSDO ya Teh. Nah, mau tanya dulu nih Teh, kan tadi katanya salah satu prokernya tuh ada webinar for public speaking. Itu tuh apa memang temanya public speaking aja atau setiap tahun temanya berbeda-beda Teh? Oke, nah untuk yang webinar ini sebenarnya setiap tahun ini temanya berbeda-beda. Jadi ada kalanya sekarang public speaking nih, tapi tahun depan bisa aja nih temanya nggak public speaking gitu, tapi ada tema lain. Nah, pemilihan temanya itu berdasarkan minat dari Kema Penmas itu sendiri. Ya meskipun memang prokernya ini diperuntukkan untuk masyarakat umum, tapi kan mengingat kita latar belakangnya juga BEM Kema Penmas, ya kita juga perlu mendengarkan Kema Penmas dulu gitu, mereka maunya apa. Nah, sehingga pada saat penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh DPM, kemudian juga hasilnya disosialisasikan kepada kita anggota BEM dalam bentuk rapat dengar. Nah, ternyata Kema Penmas tuh menginginkan sebuah proker atau program apapun itu yang berkaitan dengan public speaking. Nah, oleh karena itu nih, wah mereka pengen public speaking nih, terus kan nyambung juga dengan kebutuhan akademik itu kan public speaking itu ngaruh juga ke akademik kayak misalnya presentasi dan juga sebagainya. Nah, akhirnya kebutuhan atau minat dari Kema Penmas tersebut difasilitasilah oleh PPA dalam bentuk suatu webinar. Jadi bisa aja nanti kalau tahun depan ada webinar lagi, tapi Kema Penmasnya mereka pengen sesuatu yang baru gitu, kayaknya udah lah public speaking udah gitu, tahun kemarin pengen yang baru, ya bisa aja temanya berubah. Oke, gitu. jadi menyesuaikan sama kebutuhan mahasiswa-mahasiswa Penmas ya Teh, secara umum. Oke, kalau misalkan untuk proker-proker dari bidang PSDO dan bidang PPA sendiri itu tadi juga udah dijelasin ya sama Kang Yasir sama Teh Amel. Buat teman-teman di rumah nih yang apalagi teman-teman 21 misalnya yang mau masuk BEM Kema Penmas dan mungkin tertarik sama bidang PSDO atau PPA, itu tadi informasinya penting banget pastinya buat kalian simak, buat kalian catat. Dan jangan lupa juga untuk setiap proker, apalagi proker-proker yang kayak webinar ataupun proker yang berlaku secara umum, kalian bisa ikuti. Nah, kayak gitu. Mungkin untuk selanjutnya nih, cerita-cerita singkat aja nih. Dari pengalaman Kabid PSDO sama Kabid PPA sendiri selama di kepengurusan gitu, pengalaman ataupun kepanitiaan yang paling berkesan. Kan kalau tadi ditanyanya proker yang paling berkesan ya. Kalau sekarang tuh pengalaman gitu selama satu periode. Boleh dari siapa dulu? Yasir lah. Boleh. Dari Kabid PSDO dulu mungkin boleh. Mungkin tadi pertanyaannya pengalaman kepanitiaan yang paling berkesan gitu ya? Iya, atau pokoknya selama apapun satu periode, iya. Oke. Mungkin kayaknya ini ya, P2M nggak sih? Ya, P2M. Kemarin banget ya berarti terlaksana ya. Iya, soalnya mungkin memang kan P2M itu kemarin-kemarin belum sempat terlaksanakan offline gitu ya, langsung gitu ke masyarakat. Baru kali ini gitu di kepengurusan kita ngerasain lagi P2M yang benar-benar terjun ke masyarakat, turun ke masyarakat, tinggal bersama masyarakat selama 1 minggu. Jadi baik itu peserta maupun panitianya menurut aku sih itu bakal berkesan banget gitu. Nggak hanya panitia aja, apalagi peserta juga mungkin merasakan hal yang sama sepertinya sih kayak gitu. Oke, kalau dari Kang Yasir berarti
pengalaman yang paling berkesan itu P2M ya. Kalau dari Iya, Teh Amel nih, apa nih Teh selama 1 periode kepengurusan? Oke, kalau buat Amel, kepanitiaan yang paling berkesan ada dua. Yang pertama pasti sama kayak Kang Yasir, itu P2M, karena Betul. itu tadi ya alasannya kemarin-kemarin kita hidup dalam lingkup Online. internet gitu ya, online. Iya. Terus kita sekarang dituntut untuk melakukan kegiatan P2M, pengabdian pada masyarakat secara offline. Ditambah lagi ini kita lingkup P2M-nya tuh kan lebih besar ya Iya, Kang, betul. daripada semester daripada P2M sebelumnya. Iya. Dimana sebelumnya tuh hanya mencakup satu desa, desa. 3 dusun gitu. Sementara sekarang kita ada 3 desa, dan juga 3 desa tersebut berada di kecamatan yang masing-masing beda-beda gitu. Dan itu jadi tantangan dan juga keseruan tersendiri gitu bagi kita panitianya, gimana cara kita menghandle 1 minggu berapa ratus orang dalam 3 tempat yang berbeda dan saling berjauhan gitu. Itu luar biasa sih, pengalamannya iya, ilmunya juga iya, itu luar biasa. Nah yang kedua itu apa, sempat terlibat dalam proker kaderisasi, rangkaian proker kaderisasinya PSDO. Nah itu juga buat Amel cukup berkesan. Berkesannya adalah karena Amel menempati posisi yang memang Amel belum pernah terlibat gitu dalam posisi itu, karena di tahun sebelumnya itu Amel kebetulan tidak ikut terlibat dalam kepanitiaan kaderisasi, dan ketika sampai ke kepengurusan sekarang gitu Amel ditempatkan di satu posisi yang cukup Krusial. lah ya, cukup krusial gitu. Sementara Amelnya belum memiliki pengalaman lah gitu ya istilahnya, tapi alhamdulillahnya bisa kebantu karena banyak banget pihak yang membantu, termasuk Kang Yasir juga membantu, jadi alhamdulillah bisa terlaksana dengan lancar. Jadi itu pengalaman-pengalaman yang paling berkesan ya buat Akang sama Tetehnya gitu selama 1 periode kepengurusan di BEM. Oke, karena perkenalan dari ketua bidang masing-masingnya udah nih, mungkin teman-teman di rumah juga pada penasaran ya tentang bidang PSDO sama bidang PPA nih. Ke bidang PSDO dulu. Bidang PSDO itu apa sih Kang gitu? Mungkin kita breakdown dulu ya PSDO itu apa gitu. Dari Iya. namanya sendiri, PSDO itu pengembangan sumber daya organisasi gitu. Nah sebenarnya cara kerja dari bidang PSDO sendiri nggak terlalu jauh dari namanya gitu, pengembangan sumber daya organisasi. Nah jadi dari bidang PSDO ini kurang lebih ya, mungkin gambaran besarnya mengurus untuk dari keperluan organisasi itu sendiri gitu, baik dari itu sumber dayanya ataupun kinerja-kinerja orang-orang di dalamnya, pengurusnya. Dan kita juga ngurus tentunya mungkin yang seperti teman-teman tahu gitu, kayak kader-kader atau penerus-penerus dari organisasi ini gitu. Mungkin untuk gambaran umumnya kayak gitu sih. Oke, berarti mungkin PSDO itu lebih berhubungan sama internal BEM Kemapen Mas ya Kang? Betul, selain dari internal BEM Kemapenmas juga ya kita juga mengurus tentunya teman-teman mahasiswa baru untuk kita bentuk menjadi calon-calon penerus dari kepengurusan kita kayak gitu. Oke, mungkin kalau misalkan PSDO itu tentang itu ya teman-teman, tentang organisasi, tentang kaderisasi, tentang internalnya juga ada sumber daya. Nah, itu dari PSDO. Sekarang PPA nih Teh. Kalau misalkan PPA apa sih? Oke, nah kalau PSDO kan tadi pengembangan sumber daya organisasi. Nah kalau PPA itu pengembangan dan prestasi akademik. Nah kalau untuk tugasnya, PPA ini punya tugas dan juga punya wewenang akan pengembangan potensi dan juga kompetensi akademik di seluruh Kemapenmas. Jadi kan kalau PSDO mah tadi fokusnya ke sumber dayanya gitu, sumber daya organisasinya dari segi orangnya. Nah kalau PPA ini bisa dibilang nggak terlalu ngurusin orangnya, tapi ngurusin kontennya, yaitu kontennya untuk hal-hal yang berbau akademik. Jadi segala kegiatan apapun itu yang berhubungan sama akademik itu pasti berhubungan sama PPA. Gitu kalau dari PPA. Oke, berarti kalau misalkan PSDO tentang sumber daya, kalau PPA lebih ke akademik ya Teh ya, bantu-bantu ngurus tentang akademik, prestasi dan lain-lain. Oke, mungkin itu gambaran besar nih buat teman-teman yang penasaran apa itu bidang PSDO dan bidang PPA. Mungkin next ke pertanyaan selanjutnya ya Kang Teh. Boleh. Oke, next mungkin boleh nih perkenalan anggota-anggota dulu. Mungkin dari bidang PSDO itu ada kabironya, ada biro apa aja dan siapa aja gitu anggotanya. Oke, nah kalau dari PSDO sendiri ada 2 biro ya teman-teman. Jadi yang pertama itu ada biro kaderisasi dan biro litbang. Nah untuk biro kaderisasi ini sendiri ketua bironya yaitu ada Kang Rafli Izhar gitu ya. Nah untuk anggota-anggotanya ada
Kang Zaidan sama Kang Rafian. Nah, untuk Biro Litbang sendiri, ketua bironya ada Teh Karisma Adi Setia. Nah, untuk anggota-anggotanya ada Teh Putri Naila, ada Teh Anggi Rifa, sama Teh Sepia. Oke, kalau misalkan proker-proker yang ada di PSDO itu apa aja sih Kang? Nah, mungkin dari Biro Kaderisasi dulu kali ya. Boleh. Nah, kalau dari Biro Kaderisasi sendiri, mungkin aku jelasin dulu sebelumnya kaderisasi itu fokusnya ngapain ya. Iya. Nah, untuk kaderisasi sendiri, dari namanya ya, kaderisasi itu proses pendidikan gitu yang direncanakan untuk membentuk calon-calon kader yang kompeten gitu. Nah, fokusnya sendiri di sini untuk menjadi calon-calon pengurus baru nih nanti di organisasi kita. Oke. Nah, untuk prokernya sendiri ada PMB, terus ada Mokaku Departemen, ada LKM, ada PAB, dan juga ada magang gitu. Oke, kalau itu singkatan-singkatannya apa aja tuh Kang? Kayak PMB, Mokaku, kayak gitu-gitu. Nah, untuk PMB sendiri itu penerimaan mahasiswa baru ya. Jadi kegiatannya sendiri ya biasanya kan ada teman-teman yang baru masuk ke UPI gitu ya, ke Penmas. Nah, nanti di sana kita sambut, di kegiatan PMB sendiri kita sambut, dan ada berbagai hal kegiatan lainnya lah di dalam kegiatan PMB itu. Iya. Nah, yang selanjutnya mungkin ada Mokaku Departemen. Nah, Mokaku ini kan sebenarnya merupakan rangkaian orientasi dari UPI sendiri ya. Iya. Nah, ada juga yang diserahkan kepada pihak BEM, yaitu Mokaku Departemen. Nah, untuk Mokaku Departemen ini diurusnya sama BEM. Nah, kebetulan jatuhnya di tangan PSDO seperti itu. Nah, terus ada juga mungkin proker LKM ya. LKM ini yaitu latihan kepemimpinan mahasiswa. Nah, untuk LKM sendiri seperti yang kita tahu mungkin dari namanya, nah itu merupakan kegiatan untuk ya melatih jiwa kepemimpinan mahasiswa-mahasiswa baru gitu. Untuk dibentuk menjadi kader-kader yang berkualitas lah, seperti itu. Oke, iya. Selanjutnya ada PAB. Nah, untuk PAB ini pengukuhan anggota biasa. Nah, untuk PAB, jadi mungkin seperti tingkat lanjutnya dari LKM ya, sebenarnya merupakan satu rangkaian kegiatan, tapi PAB sendiri ini merupakan tingkat lanjut dan bisa dibilang tingkat akhir dari kegiatan kaderisasi ini gitu. Oke, sebagai ini mungkin ya Kang, pengukuhan mahasiswa baru secara ininya resminya gitu Ya, Kang? betul, pengukuhan mahasiswa baru ini secara resmi menjadi keluarga mahasiswa Departemen Pendidikan Masyarakat gitu. Oke. Kalau di proker Litbang nih Kang, ada apa aja? Nah, untuk di Litbang sendiri ada beberapa ya tentunya. Yang pertama itu ada IHT atau in-house training gitu. Nah, untuk IHT ini kita itu lebih berfokus kepada pengurus-pengurus BEM gitu. Kan tadi kalau di kaderisasi itu lebih berfokus kepada mahasiswa-mahasiswa baru ya mungkin ya. Nah, untuk IHT ini sendiri lebih berfokus kepada pengurus BEM. Jadi in-house training ini kita melatih teman-teman BEM, atau kan setiap BEM itu ada ininya ya, ada bidang-bidangnya. Ya. Nah, setiap bidang itu kita beri pelatihan lah gitu, pelatihan untuk menguatkan kompetensi mereka dalam kepengurusan di BEM gitu. Misalnya teman-teman Kominfo nanti kita beri pelatihan konten making atau dan sebagainya. Terus misalnya teman-teman sekretaris kita beri pelatihan inventaris dan sekretariatan, seperti itu contohnya. Oke, jadi sejenis pelatihan ya Kang. Iya, betul. Terus next ada apa lagi nih Kang? Kayaknya banyak ya Kang PSDO ini prokernya. Banyak banget gitu. Buat PSDO sendiri sih. Oke. Nah, buat selanjutnya mungkin ada upgrading ya. Nah, kalau upgrading sendiri kan kita tuh kepengurusan mungkin lama ya, 1 tahun lah bisa dibilang gitu kalau misalnya kita bulatkan gitu ya. Iya. Pasti yang namanya kita berorganisasi atau menjalankan kegiatan bersama gitu ya selama 1 tahun penuh, pasti ada yang namanya masa jenuh atau bosan gitu ya. Bisa aja motivasi kita dalam berorganisasi itu menurun gitu. Nah, upgrading ini berfungsi untuk meningkatkan kinerja teman-teman pengurus gitu. Jadi di upgrading ini ya kita membentuk kegiatan ataupun ya bisa pematerian, bisa acara main bersama dan sebagainya untuk meningkatkan motivasi mereka dalam menjalankan kepengurusan gitu, berorganisasi lah kayak gitu kalau buat upgrading. Iya. Nah, selanjutnya ada MONEV. Nah, MONEV ini singkatan dari monitoring dan evaluasi. Nah, ini juga sama fokusnya ke teman-teman pengurus gitu. Untuk monitoring dan evaluasi ini jadi nanti teman-teman PSDO mungkin ya, teman-teman PSDO ini akan menilai kinerja teman-teman pengurus atau ya anggota BEM
selama periode waktu tertentu gitu. Jadi kita nilai misalnya ada beberapa aspek lah. Contohnya ada aspek disiplin, ada aspek inisiatif, ada aspek kerjasama dan sebagainya. Nanti kita nilai di periode waktu tertentu itu kayak gimana, apakah tercapai targetnya ataupun kurang dari target yang diharapkan. Nanti dari hasilnya bakal ada tindak lanjutnya. Seperti itu. Oke. Terus masih ada Kang? Masih dong. Oh ini banyak ya, bener. Nah yang terakhir mungkin ada malam puncak ya. Nah kalau malam puncak ini sih lebih ke farewell party gitu, yang namanya satu kepengurusan kan bakal ada akhirnya gitu. Iya. Nah di akhir itu kita akan mengadakan kegiatan ya malam puncak ini, bisa dibilang ya farewell party lah. Kita kegiatan ini ya happy lah gitu, perpisahan dan sebagainya. Mungkin ada juga penyematan seperti anggota terbaik ataupun sebagainya, ada ya berbagai macam acara di dalamnya gitu. Nah itu sih untuk PSDO proker-prokernya. Oke, cukup banyak ya Kang proker-proker PSDO, dan pastinya proker-proker ini pun keterkaitan gitu, membantu banget di internalnya BEM. Iya betul sekali. Nah, terus dari semua proker nih Kang, proker yang paling menurut Akang tuh sibuk atau yang paling berkesan gitu, prokernya yang mana nih Kang? Mungkin untuk proker PSDO gitu yang paling berkesan, paling sibuk, paling hektik lah gitu ya. Oke. Bisa dibilang rangkaian kegiatan kaderisasi ya. Rangkaian kegiatan kaderisasi itu dari PMB, penerimaan mahasiswa baru, terus ke Mokaku, pelatihan kepemimpinan mahasiswa sampai PAB. Pokoknya itu satu rangkaian kegiatan yang benar-benar hektik dan capek mungkin ya, karena waktu kegiatannya pun bisa dibilang panjang gitu, waktunya bisa sampai berbulan-bulan gitu. Kita melatih mahasiswa baru untuk dibentuk menjadi kader yang berkualitas gitu. Itu panjang banget proses kegiatannya, jadi ya emang lumayan hektik. Dan teman-teman BEM juga mungkin ya, pengurus-pengurus sekarang juga merasakan mungkin capeknya kayak gimana gitu yang ikut panitiaan kemarin gitu. Bener banget, jadi itu proker yang paling diinget lah ya dari PSDO. Pasti. Oke, dari PSDO teman-teman. Mungkin sekarang kita next ke PPA nih ya. Teh, kalau misalkan di PPA nih, anggota-anggotanya tuh ada siapa aja? Biro di PPA itu ada apa aja sih Teh? Boleh dikenalin? Oke, kalau PPA dari segi biro sebenarnya sama ya kayak PSDO. PSDO punya 2 biro, PPA juga punya 2 biro. Nah, biro yang pertama di PPA itu ada Biro Penalaran dan Kajian Ilmiah. Nah, kabironya ini ada Teh April. Untuk anggota-anggotanya itu ada Teh Nabila, kemudian juga ada Teh Maulidia, dan juga ada Teh Finanti. Nah, biro ini, Biro Penalaran dan Kajian Ilmiah, ini adalah biro yang bertugas untuk melakukan kajian-kajian yang berbau akademik. Jadi kalau misalnya kita perlu melakukan suatu kajian atau riset gitu, atau apapun itu yang pasti tentunya berhubungan dengan akademik, maka itu akan menjadi tugas biro ini. Nah, biro yang kedua itu ada Biro Prestasi Akademik. Nah, kabironya itu ada Teh Syifa, terus anggota-anggotanya atau stafnya ada Teh Nafiza dan juga ada Teh Rini. Nah, kalau yang tadi biro yang pertama itu spesialis tentang penalaran, terus kajian, riset. Nah, kalau biro yang ini seperti namanya, ini fokus ke prestasi akademik, yang artinya biro ini bertugas untuk menghimpun segala bentuk prestasi yang pernah diraih Penmas maupun Kemapenmasnya, dan juga bertugas untuk mengasah kemampuan akademik dari Kemapenmas itu sendiri. Ini tuh kalau anggota-anggota dan juga pembagian dari PPA sih kayak gitu. Oke, berarti bidang PPA ini tuh lebih membantunya tuh ke bidang akademik untuk mahasiswa Penmas ya Teh ya? Iya, betul sekali. Kalau prokernya nih Teh, proker yang dijalani sama bidang PPA itu ada apa aja nih Teh? Oke, kalau proker kan tadi PSDO banyak banget yang sangat prokernya banyak ya Teh. Banyak banget prokernya Teh. Nah, kalau PPA prokernya ini kita nggak sebanyak PSDO. Kalau PPA kita prokernya hanya ada 5. Yang pertama adalah ada kompetisi esai, video, dan juga poster tingkat nasional atau yang sekarang kita singkat namanya jadi FIPOS. Kemudian yang kedua ada Kelmapres atau kelas mahasiswa berprestasi. Nah, kalau kelas mahasiswa berprestasi ini dikhususkan untuk Kemapenmas aja kan. Kalau tadi mah yang pertama itu tingkat nasional, berarti otomatis untuk semua dong gitu ya. Oke, untuk semuanya bisa ikutan ya Teh? Ya betul, dimanapun itu boleh ikut. Nah, kalau untuk yang kelas mahasiswa berprestasi, ini kelas mahasiswa berprestasi mah khusus untuk Kemapenmas aja. Kenapa dikhususkan untuk Kemapenmas? Soalnya output dari kelas mahasiswa berprestasi ini nanti akan melahirkan mahasiswa berprestasi yang akan ikut ke pemilihan mahasiswa berprestasi di tingkat selanjutnya. Nah, jadi bisa dibilang ketika
kelas mahasiswa berprestasi ini dilaksanakan, otomatis nanti akan ada mahasiswa berprestasi dari Penmas yang terpilih dong. Nah, nanti mahasiswa berprestasi yang terpilih ini akan ikut pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat fakultas, begitupun sampai seterusnya. Jadi ini khusus untuk Kema Penmas. Nah, proker yang ketiga ada Penmas PKM Kem. Nah, ini juga sama, ini prokernya khusus untuk Kema Penmas. Kenapa khusus untuk Kema Penmas? Karena outputnya adalah nanti akan peserta-peserta yang mengikuti Penmas PKM Kem ini akan mengikuti PKM atau program kreativitas mahasiswa. Nah, ini pun akan mewakili Penmas gitu, karena kita butuh perwakilan dari Penmas, ya kita juga khususkan proker ini untuk menjaring potensi-potensi dan juga minat-minat akademik dari Kema Penmas. Nah, yang selanjutnya ini ada webinar. Webinar tentang public speaking. Nah, kalau ini sama nih kayak proker yang pertama. Ini prokernya untuk umum, jadi nggak hanya untuk Penmas aja. Jadi bisa diakses oleh seluruh, ya siapapun orang-orang yang berminat dan ingin belajar tentang public speaking, itu kita sediakan gitu tempat untuk belajarnya. Dan yang terakhir ini ada Penmas Lisik. Nah, Penmas Lisik ini merupakan suatu program yang sifatnya riset, sifatnya kajian, sifatnya mencari tahu tentang suatu hal yang memang cocok untuk dibahas gitu, dan tentunya ini masih dalam lingkup akademik. Nah, karena ini merupakan suatu program yang sifatnya riset dan juga kajian, maka untuk program ini kita memang rada spesial karena kita bekerja sama dengan Laboratorium Pendidikan Masyarakat. Kan Penmas sendiri memang punya laboratorium. Nah, di dalamnya kita bekerja sama lah gitu antara laboratorium dan juga BEM Kema Penmas untuk membentuk suatu kajian. Nah, nanti si hasil kajiannya ini kita sebarluaskan dalam bentuk infografis dan juga dalam bentuk, ya istilahnya arsip-arsip lah, yang memang nanti bisa diakses dan juga bisa di-review ulang gitu oleh nanti kepengurusan selanjutnya, ataupun memang ada pihak-pihak yang membutuhkan hasil kajian tersebut sebagai referensi. Oke, udah Teh segitu prokernya? Ya, segitu. Saya emang cuma 5, PSDO banyak. Ya. Beda sama PSDO ya Teh. Nah, mau tanya dulu nih Teh, kan tadi katanya salah satu prokernya tuh ada webinar for public speaking. Itu tuh apa memang temanya public speaking aja atau setiap tahun temanya berbeda-beda Teh? Oke, nah untuk yang webinar ini sebenarnya setiap tahun ini temanya berbeda-beda. Jadi ada kalanya sekarang public speaking nih, tapi tahun depan bisa aja nih temanya nggak public speaking gitu, tapi ada tema lain. Nah, pemilihan temanya itu berdasarkan minat dari Kema Penmas itu sendiri. Ya meskipun memang prokernya ini diperuntukkan untuk masyarakat umum, tapi kan mengingat kita latar belakangnya juga BEM Kema Penmas, ya kita juga perlu mendengarkan Kema Penmas dulu gitu, mereka maunya apa. Nah, sehingga pada saat penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh DPM, kemudian juga hasilnya disosialisasikan kepada kita, anggota BEM dalam bentuk rapat dengar. Nah, ternyata Kema Penmas tuh menginginkan sebuah proker atau program apapun itu yang berkaitan dengan public speaking. Nah, oleh karena itu nih, wah mereka pengen public speaking nih, terus kan nyambung juga dengan kebutuhan akademik itu kan public speaking itu ngaruh juga ke akademik, kayak misalnya presentasi dan juga sebagainya. Nah, akhirnya kebutuhan atau minat dari Kema Penmas tersebut difasilitasilah oleh PPA dalam bentuk suatu webinar. Jadi bisa aja nanti kalau tahun depan ada webinar lagi, tapi Kema Penmasnya mereka pengen sesuatu yang baru gitu, kayaknya udah lah public speaking udah gitu, tahun kemarin pengen yang baru, ya bisa aja temanya berubah. Oke, gitu. Jadi menyesuaikan sama kebutuhan mahasiswa-mahasiswa Penmas ya Teh, secara umum. Oke, kalau misalkan untuk proker-proker dari bidang PSDO dan bidang PPA sendiri itu tadi juga udah dijelasin ya sama Kang Yasir sama Teh Amel. Buat teman-teman di rumah nih yang apalagi teman-teman 21 misalnya yang mau masuk BEM Kema Penmas dan mungkin tertarik sama bidang PSDO atau PPA, itu tadi informasinya penting banget pastinya buat kalian simak, buat kalian catat. Dan jangan lupa juga untuk setiap proker, apalagi proker-proker yang kayak webinar ataupun proker yang berlaku secara umum, kalian bisa ikuti. Nah, kayak gitu. Mungkin untuk selanjutnya nih, cerita-cerita singkat aja nih. Dari pengalaman Kabid PSDO sama Kabid PPA sendiri selama di kepengurusan gitu, pengalaman ataupun kepanitiaan yang paling berkesan. Kan kalau tadi ditanyanya proker yang paling berkesan ya. Kalau sekarang tuh pengalaman gitu selama satu periode. Boleh dari siapa dulu? Yasir lah. Boleh. Dari Kabid PSDO dulu mungkin boleh. Mungkin tadi pertanyaannya pengalaman kepanitiaan yang paling berkesan gitu ya? Iya, atau pokoknya selama apapun, satu periode, iya. Oke. Mungkin kayaknya ini ya, P2M nggak sih? Ya, P2M. Kemarin banget ya berarti terlaksana. Iya, soalnya mungkin
memang kan P2M itu kemarin-kemarin belum sempat terlaksanakan offline gitu ya, langsung gitu ke masyarakat. Baru kali ini gitu di kepengurusan kita ngerasain lagi P2M yang benar-benar terjun ke masyarakat, turun ke masyarakat, tinggal bersama masyarakat selama 1 minggu. Jadi baik itu peserta maupun panitianya, menurut aku sih itu bakal berkesan banget gitu. Nggak hanya panitia aja, apalagi peserta juga mungkin merasakan hal yang sama sepertinya sih kayak gitu. Oke, kalau dari Kang Yasir berarti pengalaman yang paling berkesan itu P2M ya. Kalau dari Iya, Teh betul. Amel nih, apa nih Teh selama 1 periode kepengurusan? Oke, kalau buat Amel, kepanitiaan yang paling berkesan ada 2. Yang pertama pasti sama kayak Kang Yasir, itu P2M, karena Betul. itu tadi ya alasannya kemarin kita hidup dalam lingkup Online. internet gitu ya, online. Iya. Terus kita sekarang dituntut untuk melakukan kegiatan P2M, pengabdian pada masyarakat secara offline. Ditambah lagi ini kita lingkup P2M-nya tuh kan lebih besar ya Iya, Kang, betul. daripada semester daripada P2M sebelumnya. Iya. Dimana sebelumnya tuh hanya mencakup satu Satu desa. 3 dusun gitu, sementara sekarang kita ada 3 desa, dan juga 3 desa tersebut berada di kecamatan yang masing-masing beda-beda gitu. Dan itu jadi tantangan dan juga keseruan tersendiri gitu bagi kita panitianya, gimana cara kita menghandle 1 minggu berapa ratus orang dalam 3 tempat yang berbeda dan saling berjauhan gitu. Itu luar biasa sih, pengalamannya iya, ilmunya juga iya, itu luar biasa. Nah yang kedua itu apa, sempat terlibat dalam proker kaderisasi, rangkaian proker kaderisasinya PSDO. Nah itu juga buat Amel cukup berkesan. Berkesannya adalah karena Amel menempati posisi yang memang Amel belum pernah terlibat gitu dalam posisi itu, karena di tahun sebelumnya itu Amel kebetulan tidak ikut terlibat dalam kepanitiaan kaderisasi, dan ketika sampai ke kepengurusan sekarang gitu Amel ditempatkan di satu posisi yang cukup Krusial. lah ya, cukup krusial gitu. Sementara Amelnya belum memiliki pengalaman lah gitu ya istilahnya, tapi alhamdulillahnya bisa kebantu karena banyak banget pihak yang membantu, termasuk Kang Yasir juga membantu, jadi alhamdulillah bisa terlaksana dengan lancar. Jadi itu pengalaman-pengalaman yang paling berkesan ya buat Akang sama Tetehnya gitu selama 1 periode kepengurusan di BEM. Nah mungkin boleh nih dari PPA dulu jawabnya, karena dari tadi PSDO udah jawab Iya duluan nih. ya Kang. Gantian. Boleh Teh Amel gimana nih pesan-pesannya gitu buat the next PPA? Oke, buat the next PPA ini sebelumnya Amel ada sedikit intermezzo unik dulu nih. Ya. Jadi ketika kita melaksanakan recruitment gitu ya kepada anggota-anggota baru, itu tuh banyak banget yang merasa khawatir ketika pengen masuk PPA, terus alasannya tuh, Teh aku kan gak berprestasi, Oke, gitu. iya. Teh aku kan gak jago dalam akademik gitu. Nah itu banyak banget yang mempunyai pertimbangan seperti itu gitu. Nah jadi untuk teman-teman nanti yang memang pengen bergabung dengan PPA, itu teman-teman tenang aja, teman-teman gak harus menjadi seseorang yang berprestasi, teman-teman juga tidak harus menjadi orang yang bagus dalam akademik gitu. Selama teman-teman ingin bertugas dan juga ingin mendapatkan tanggung jawab dalam bidang tersebut, dan juga teman-teman merasa cocok dengan bidang PPA, maka tidak ada alasan lagi gitu untuk teman-teman tidak bergabung dengan PPA. Jadi silakan saja teman-teman bergabung dengan PPA. Nah kemudian untuk pengurus-pengurus yang sekarang sudah tergabung dalam PPA dan misalnya nanti di tahun depan juga ditempatkan di PPA, yang pastinya adalah teman-teman harus tetap menjaga ikatan dengan anggota divisinya terlebih dahulu. Bagaimana menciptakan anggota baru itu merasa nyaman dengan diri teman-teman, dan juga tetap berkoordinasi dan juga tetap bekerja sama dengan bidang-bidang yang lain. Dan juga sedikit pesan khusus mungkin ya kepada teman-teman yang nanti yang sekarang sudah bergabung dengan PPA dan nanti akan bergabung lagi dengan PPA, itu pesan khususnya adalah teman-teman harus banyak-banyak cari informasi tentang program-program di luar BEM gitu, dan program-programnya yang sifatnya besar, kayak misalnya tadi kan tidak menutup kemungkinannya bahwa di tahun depan juga pemilihan mahasiswa berprestasi dan juga PKM ini tetap bakal dilaksanakan gitu. Nah yang jadi catatannya adalah teman-teman harus cari informasi tentang 2 hal tersebut sejak awal, soalnya kan itu biasanya informasinya dari pemerintah tuh turunnya gitu, kayak misalnya tahun ini kriteria mahasiswa berprestasinya apa aja nih, terus atau misalnya tahun ini format proposal PKM-nya seperti apa nih gitu. Nah itu teman-teman harus cari tahu terlebih dahulu gitu, supaya nanti juga itu bisa memudahkan teman-teman untuk melakukan proker tersebut gitu. Semisal prokernya pun tidak dilaksanakan karena misalnya teman-teman melakukan sebuah inovasi baru gitu. Nah 2 hal tersebut itu tetap harus teman-teman kuasai karena itu bakal tetap
orang-orang tuh yang mau bertanya tentang hal itu pasti bertanya kepada PPA gitu. Jadi Betul. 2 hal tersebut itu benar-benar harus teman-teman kuasai. Mungkin itu sih kalau buat PPA. Oke, jadi mungkin dari pesannya Teh Amel nih yang bisa di-highlight. Pertama mungkin buat yang mau masuk PPA nih, buat teman-teman 21 atau siapapun nanti yang mau milih bidang PPA, jangan takut kalau kalian gak punya prestasi atau apapun itu, karena PPA tetap nerima ya Teh ya. Iya, betul Tetap bisa sekali. dipertimbangkan. Dan buat teman-teman yang udah jadi staff ataupun nantinya jadi kabiro atau jadi kabid, perbanyak cari informasi terkait PPA, terkait yang berkaitan dengan akademik. Iya, betul Oke. sekali. Ada pesan singkat gak Teh buat the next kabid atau udah cukup tadi terwakilkan semuanya? Buat the next kabid pokoknya semangat. Oke, sangat singkat ya Teh. Lanjut nih, kalau dari PSDO sendiri Kang, gimana nih? Kalau dari aku sih simpel aja ya gitu. Mungkin buat teman-teman calon ya, baik itu calon ataupun pengurus PSDO sekarang gitu. Satu hal yang harus diperhatikan dari ya kita yang menyandang sebagai staf bidang PSDO itu, kita jangan terkecoh dengan kaderisasi gitu. Jangan hanya berfokus ke mungkin ke kaderisasi gitu ya, karena mungkin emang itu suatu kegiatan yang bakal hektik banget nantinya, yang emang harus banyak persiapan. Tapi kita juga harus berfokus ke teman-teman pengurus gitu, baik itu di permasalahan yang ada di kepengurusan, baik itu mungkin potensi-potensi permasalahan yang akan datang nantinya, ataupun bagaimana cara membangun atau meningkatkan kinerja teman-teman pengurus, itu juga harus diperhatikan. Maksudnya di sini ya kita harus bisa lebih berfokus lagi ke bidang litbang lah gitu, karena biasanya emang kita terlalu terfokuskan ke kegiatan kaderisasi sih. Nah mungkin buat satu hal lainnya gitu ya, kita sebagai staf dan pengurus organisasi, apalagi di bidang PSDO gitu ya, lebih baik ya harus bisa lah sebisa mungkin kita dekat dulu lah sama teman-teman sebidang kita. Kita harus bisa membangun benar-benar komunitas ataupun suatu bidang yang aktif, yang dekat banget, sebelum kita berfokus untuk mengurus ke bidang yang lebih besar lagi gitu, ke organisasi. Jadi pesan dari aku sih buat teman-teman pengurus yang akan datang ataupun pengurus sekarang gitu, yuk bisa lebih dekat lagi sama teman-temannya, kenalan lebih awal-awal, berani buat nanya, karena kalau takut nanya nanti sesat di jalan gitu kan. Jadi ya buat kabitnya juga kalau bisa merangkul anak-anaknya lebih gitu ya, the next kabit lah maksudnya gitu. Bisa merangkul anak-anaknya lebih dalam lagi, berani buat ngajak anak-anaknya ngobrol, ya itu sih yang harus diperhatikan gitu. Mungkin itu sih dari aku. Oke Kang, nah mungkin yang bisa di-highlight nih kalau dari PSDO sendiri, pertama nih buat teman-teman 21 yang nantinya mau masuk ke PSDO, kalian itu jangan terlalu terfokus sama kaderisasi ya Kang. Betul. Oke, dan buat teman-teman pengurus nih yang udah ada di PSDO dan lanjut ke PSDO nantinya, semakin merangkul gitu teman-teman Kemapenmas yang lain dari berbagai angkatan, siapapun itu gitu, harus saling mengenal dan menjaga kekeluargaan. Apalagi kabitnya nih, buat kabit PSDO juga pastinya harus menjaga kekeluargaan sebaik-baik mungkin, apalagi di internal BEM-nya sendiri kayak gitu. Nah, mungkin untuk pertemuan podcast kali ini dari bidang PSDO dan PPA dicukupkan dulu buat sekarang. Makasih banyak buat narasumber dari Kabid PSDO Kang Yasir dan juga Kabid PPA Teh Amel. Makasih banyak udah nyempetin waktunya untuk hadir hari ini di podcast KPMA Podcast. Dan makasih banyak juga pastinya buat teman-teman di rumah yang udah dengerin KPMA Podcast ini dari awal sampai akhir. Untuk info-info menarik tentang PSDO, tentang PPA yang pastinya bermanfaat juga ya, jangan lupa untuk dicatat. Nah, jangan lupa buat teman-teman untuk follow, like, and subscribe YouTube BEM Kemapenmas. Selalu jaga kesehatan, tetap semangat, dan see you di next episode KPMA Podcast dengan bintang tamu yang pastinya lebih seru lagi. Sampai ketemu lagi teman-teman, dadah!